Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardiani Lestari dengan NPM 211047. Saya dari Prodi Manajemen kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari review 5 jurnal saya yang berjudul Kebijakan Hutang. Baik, kita masuk pada review jurnal pertama, yaitu berjudul Kebijakan Hutang sebagai Determinan Kinerja Perusahaan, yang ditulis oleh Rahel Kristiana, yang dirilis pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, kepemilikan institusional, dan struktur aset terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitiannya yaitu tentang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai tahun 2012 dengan metode penyamplingan yang dicatat oleh BI tahun 2010 sampai tahun 2012. Variabel dependen dalam kinerja perusahaan, variabel bebas dalam kebijakan dividen, kebijakan hutang, kebijakan institusional, dan struktur aktiva. Dari hasil penelitiannya itu dari kelima variabel yang diteliti, maka nilai Kolmogorov dan Smirnovnya sebesar 1,211 dengan tingkat probabilitas signifikansinya sebesar 0,106. Nilai P lebih besar dari 0,05 yaitu 0,106 lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa data yang dipergunakan berdistribusi normal, oleh karena itu dapat diuji dalam model regresi multipel. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian ini secara empiris telah menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu kebijakan dividen, kebijakan hutang, kepemilikan institusional, dan struktur aktiva secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Baik, kita masuk pada jurnal kedua yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang, yang ditulis oleh Masril, Jeffriyanto, dan Yuris Dewati, yang dirilis pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur aset, dan likuiditas perusahaan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Metode yang dilakukan yaitu dari perusahaan Indonesia selama 3 periode dari tahun 2017 sampai 2019 dengan sampel sebanyak 18 perusahaan subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Teknik pengumpulannya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil dari penelitian pada jurnal kedua yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan ini telah dikemukakan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. Yang ditujukan dari nilai T hitung yaitu sebesar 0,520 lebih kecil dari nilai T tabel IF dengan nilai 41 yang berarti 1,683 dan nilai probability T sebesar 0,606 lebih besar dari nilai A yaitu sebesar 0,05. Struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang yang ditujukan dari nilai T hitung sebesar 1000,078 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu di F sebesar 41 dengan nilai 1,683 dan nilai probability T-nya yaitu sebesar 0,287 lebih besar dari nilai 0,05. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan yang ditentukan dari nilai T hitung min 5,77 lebih besar dari nilai T tabel yaitu sebesar 41 yang berarti 1,683 dan nilai probability T-nya yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai A yaitu 0,5. Pertumbuhan perusahaan, struktur aset, likuiditas secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan nyata terhadap kebijakan hutang perusahaan yang ditujukan dari nilai
F hitung sebesar 21,535 lebih besar dari nilai F tabel itu sebesar 3,230. Sementara nilai probability F sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai A yaitu sebesar 0,05. Baik, selanjutnya kita masuk pada jurnal ketiga yaitu berjudul Kebijakan Hutang Keputusan Investasi dan Profitabilitas dalam Mengungkit Nilai Perusahaan yang ditulis oleh Yulivita Ayu Tias Wahyu Wian dan Eko Agus Susilo yang dirilis pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kebijakan hutang keputusan investasi dan profitabilitas terhadap kaitannya di dalam mengungkit nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pada hasil penelitian menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, kebijakan hutang keputusan investasi dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Baik, metode yang dilakukan pada jurnal ini yaitu dengan jenis penelitian explanatory sampel. Dalam penelitian adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BI periode tahun 2015-2018 dengan jumlah 13 perusahaan menggunakan metode purposive sampling. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu uji T atau uji parsial yang digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen, yaitu kebijakan hutang, keputusan investasi, dan profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang, keputusan investasi, dan profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu untuk meningkatkan kepercayaan investor yang tercermin dalam meningkatnya nilai perusahaan atau harga saham perusahaan di pasar, maka dari 3 kebijakan tersebut dapat menjadi perhatian utama pimpinan, karena dengan manajemen yang tepat terhadap kebijakan hutang, kebijakan investasi, dan perhatian terhadap profitabilitas perusahaan akan terjaga keberlangsungan perusahaan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan meningkat yang berefek pada peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada jurnal keempat yang berjudul Pengaruh Struktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BI periode 2012-2016 yang ditulis oleh Mevita Manupo, Marja Mangantar, dan Paulina van Reet yang dirilis pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang DAR secara parsial plus simultan. Metode penelitiannya itu menggunakan metode pendekatan penelitian populasi, besaran sampel, dan teknik sampling, data dan sumber, data teknik pengumpulan, data teknik, dan analisis data. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan secara parsial struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BI. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansinya lebih besar dengan taraf nilai signifikansi yaitu 0,05 serta nilai T hitung lebih kecil dari nilai tabel. Secara parsial, struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, maka H ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara struktur aset terhadap kebijakan hutang. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu secara parsial, variabel independen dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Terus struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, dan perusahaan sebaiknya menjaga keadaan struktur aset sehingga dapat meningkatkan harga saham dan berdampak pada kebijakan hutang.
Selanjutnya kita masuk pada jurnal kelima yang berjudul Analisis Kebijakan Hutang yang ditulis oleh Rona Marsinarita yang dirilis pada tahun 2012. Yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, kepemilikan institusional, probabilitas, dan free cash flow terhadap kebijakan hutang. Metode penelitiannya yaitu jenis metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mendapatkan data dari dokumen berupa laporan keuangan, laporan tahunan yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD tahun 2009 sampai tahun 2010 dan IDX Factbooks tahun 2009 sampai 2010. Hasil penelitian secara deskriptif terhadap variabel informasi akuntansi menunjukkan bahwa rata-rata untuk variabel DER adalah sebesar 1873 dengan standar deviasi yaitu 6,023, sehingga apabila dikonsultasikan dengan tabel kategori, hasil tersebut termasuk dalam kategori rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel informasi akuntansi adalah rendah. Kesimpulan dari jurnal kelima yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, dan free cash flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih banyak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang dan lebih cermat dalam melakukan penelitian, mulai dari pemilihan variabel serta sampel yang digunakan. Sekian pemaparan 5 review jurnal tentang kebijakan hutang dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.